Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada yang membuat klub apa pada saat itu? Pada saat itu kita pengen tampil beda. Karena pada saat itu yang namanya TV kan luar biasa. Orang pengen tampil ganteng, orang pengen tampil cantik. Kita udah beda. Pin kita tampil hancur ya, ternyata masuk juga gitu loh. Iya. Di sisi yang X itu gitu loh. Ya kan, dengan ya bisa dibilang agak brutal lah penampilan kita saat itu. Ya sebenarnya kalau ingat dulu benar-benar zaman jahiliyah kita berdua ya. Dulu itu sebenarnya saya paling malas ingat masa lalu karena dengan pakai baju seperti ini terus cerita tentang dulu yang ada istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya maka dari itu juga kita nggak berani buat konten YouTube karena kalau buat konten YouTube harus kayak dulu bahasanya corak marut ibaratnya ya kan, nggak benar. Daripada kita buat dosa jariah, mendingan nggak usah lah. Jadi mungkin usia juga alhamdulillah kita diberi hidayah sama Allah, diingatkan dia dapat teman yang soleh. Akhirnya kita batasilah perilaku yang kira-kira jejak digital itu nggak bisa dihapus. Alhamdulillah kita hidup di zaman saat cuman pakai roll film, jadi tidak tercatat. Jadi alhamdulillah nggak banyak lah rekaman kita yang jelek-jelek zaman dulu. Itu alhamdulillah emang salah satu kuasa Allah itu adalah menutup aib-aib kita ini, itu yang alhamdulillah yang sekarang kita dapat. Ya semoga ini kita bisa menjaga untuk lebih baik lagi dan istiqomah. Ya walaupun catatan Allah beda ya. Iya. Catatan Allah adalah real, tiap detik, tiap segala macam tercatat. Cuman ya alhamdulillah tadi kayak Edwin bilang bahwa saat itu zaman-zaman kita lah, dari mulai zaman Smackdown lah, sama segala macam, belum ada yang seramai sekarang yang bentar-bentar langsung viral. Aduh, masya Allah. Ya, insya Allah kalau kedepannya kita cuma berharap kita tidak berubah, ya kan? Karena masalah kita berubah seperti ini bukan berarti seberapa cepat kita ganti kostum nih gitu, tapi seberapa kuat kita bertahan, karena godaan tuh datang terus, godaan macam-macam lah ya, dan kita pengen sesuatu yang ya mungkin ada panggilan-panggilan seperti dulu lagi. Alhamdulillah dengan kita minta sama Allah, kita dikasih kerjaan, dikasih masukan uang yang sudah berbeda dari yang dulu gitu loh. Dan Edwin juga sudah pilih-pilih banget gitu. Gua cerita nih sebenarnya. Gua jarang banget pakai baju ini sebenarnya. Pakai baju koko. Sekarang juga masih sering pakai kaos. Bahkan kaos gua itu kebanyakan yang ala motor tengkorak semua. Ketika Jody kenalkan saya sama baju Muslim Bandani ini, kayak hati tergerak. Jody pernah bilang sama gua, Win, gua buang baju-baju gua yang berbau tengkorak, gambar perempuan. Dulu kita bajunya tuh gambar perempuan seksi lah, tengkorak. Ya pokoknya yang bau-baunya kesannya sangar. Kayak tato Jody zaman dulu itu, semuanya gambar setan. Bener kan di sini kan, bilang nih ada bapaknya setan, ada anaknya setan. Dia bilang sendiri nih. Jadi bapaknya iblis, ini anaknya Cupid di sini. Jadi dulu itu trennya kayaknya kalau kita menaruh sesuatu yang sangar, yang berhubungan dengan keseramaan gitu kan, setan, iblis, kok bangga gitu. Tapi waktu berubah ada hidayah, Jody yang duluan. Win, gua kasih baju gua semua yang nggak ada, gua pakai baju lengan panjang terus, nggak mau nunjukin tato gue, gua malu, malah sekarang dia menghapus tatonya. Lihat ini apa nih, anak bener nggak hidupnya nih? Gitu dia. Ya tapi ya udah, gua nggak banyak omong, kan bener nggak gitu. Tapi dengan dia niat menghapus tato kalau ditepok sama si yang di Arab, ya udahlah, gue bilang, udah ngapain lu hapus, dan lu bikin lu hapus, yang lu doa aja lah, ya Allah, gua minta maaf, istighfar. Ini sudah terjadi, cuman gue nggak mau ulang seperti itu lagi. Tapi akhirnya gue ikutin terus, lihat gaya pakaian dia dengan pakai lobe di kepalanya gitu kan, luar biasa ini. Dan dia sempet, udahlah Jo, berapa kali gitu, bukalah topi lo. Oh iya. Kalau kita peng-MC kadang-kadang lupa pasti pakai gitu. Ini acara MC bukan ceramah Jo. Sampai gitu kadang-kadang. Tapi memang kita itu bagaimana kita ini tergantung temannya. Orang melihat lu, bukan ngelihat lu nya, pernah lihat adalah siapa teman lu. Kalau temannya baik, insya Allah orang menganggap lu baik. Tapi kalau teman lu itu nggak benar, pasti orang menganggap mungkin ini anak
Mungkin, kita nggak tahu, mungkin nggak benar. Tapi kita bagaimana temannya kita. Nah insya Allah, alhamdulillah gue dapat teman gue Jody. Akhirnya kenapa dia bisa, gue nggak bisa. Nah ketika gue pakai baju ini, gue bilang akhirnya Jod, kayaknya gue ini niat pakai baju, saya sekali pakai baju ini kayak nyaman juga Jod ya, gitu. Gue pakai biasa dengan pendek, gue minta selalu dengan pendek. Ternyata asik juga, nggak apa-apa. Gue ketemu orang nggak lihat sesuatu yang ini. Dan pas ya cuman susahnya ketika sholat yang di mall itu atau di mana gue sudah jadi imam mulu. Enggak. Seolah-olah gue udah kayak apa, tapi berpenampilan sehingga orang melihat kita jadi lebih baik, itu aja intinya. Dan karena orang menganggap itu, akhirnya kita mencari ilmu untuk kita untuk lebih baik lagi. Jadi ternyata pakaianmu menggambarkan dirimu. Kang, perubahan ini kan dulu ya Kang Edwin Jody saya nggak kenal gitu ya. Iya. Panggung tuh udah gila deh. Nah, dengan perubahan ini sempat merasa kehilangan jati diri atau jadi merasa lebih baik Kang? Lucu kalau yang ini lucu nih. Jadi banyak. Jadi gue udah nggak aneh. Dulu sih sempat baper ya. Jadi ketika ada yang ngomong gini, siapa sih itu? Kok lu foto-foto sih? Oh ini pelawak terkenal dulu nih. Gue jelek dulu nih. Iya dulu gitu. Kalau dulu sempat jelek ya, tapi sekarang malah alhamdulillah sudah dianggap seperti dulu gitu. Jadi bukan sekarang gitu. Nah itu malah bersyukur gitu loh bahwa kayak tadi pagi aja. Kemarin Pak. Iya kemarin pagi gue nyuci motor, Cuci motor. Rupanya nyuci motor itu sampai browsing dia. Gue pernah lihat nih orang gitu. Dia sembari nyuci sembari browsing. Handphonenya tanah air. Iya. Nggak rusak handphone. Pak, Bapak sih ini ya, saya ini ya gitu. Aduh, iya Pak, tadi saya sampai browsing loh buat nyari tahu Bapak. Terus ada ibunya keluar, ini Bu, ini pelawak yang dulu sama Sule sama apa segala macam. Ya udah biarin. Dan Masya Allah, alhamdulillah kita malah bersyukur ya gitu bahwa kita dikenal. Kalau Jody sih benar istiqomah lah menjalankan semuanya. Insya Allah. Kalau gua kan ada hari-hari tertentu lah, maksudnya kapan gua begini gitu loh. Belum kayak Jody lah. Cuman tapi Jody selalu bilang, Win push lah Win, bahwa bisnis itu nggak harus lu keluar dari iman lu, tapi yang sejalan dengan misalnya kita di endorse, tiba-tiba kita menawarkan baju koko, Jody tiba-tiba sudah punya sendal, langkah baik atau segala macem, ternyata berjalan aja. Ya. Oh, lo kasih jalan. Kasih jalan. Terus dulu gua suka pakai cara pendek, mungkin sampai gua nikah aja pakai cara pendek. Nah sekarang itu cara pendek, semua gua gantung bro. Udah pendek digantung lagi jadi tinggi. Jadi ya karena apa? Gue pikir ya karena gue nanti sholat harus untuk aurat. Jadi hal kecil seperti itu ya gara-gara berteman ini atau kita ilmu jadi tahu itu hal kecil aja lah. Tapi ya untuk perubahan ya gue belum bisa ikut kayak Jody yang istiqomah terus-terusan gitu kan, karena koleksi baju lebih banyak kali ya. Kalau gue ya pas kemarin ada sebuah produk yang Mas Aidin coba pakai, iya ya saya mau ngilangin baju tengkorak gitu kan, tapi ya saya berusaha lah. Ini termasuk baru sebulan lah. Dulu gue nggak ada baju koko. Ada baju koko habis lebaran pasti gue kasih lagi orang gitu, gue kasih karena sayang menurut gue nggak kepake, gue sedekahin gitu. Nah sekarang gue kumpulin malah cari. Kalau dulu kan cuman kita hanya pas saat sholat Id. Gila ya, berarti setahun sekali, kurang ajar banget ya pada keluar baju koko gitu. Ya tapi emang begitu kata orang. Ya benar, pas ketawarin, bro mau baju koko bro, nanti bulan puasa. Nah ini gue bilang agak salah. Lo setiap sholat kapanpun di rumah pakailah baju yang kira-kira yang terbaik. Dan baju yang terbaik adalah ya sunahnya ya begitu gitu loh. Ya, menutup aurat lah, rapi lah, nggak ada gambar, nggak ada tulisan, nggak ada menunjukkan jati diri. Kalau ini kan ibaratnya kita menyamakan. Saya rasa mungkin kalau salah atau kurang saya minta maaf, tapi yang selama ini ya, saya ngerti seperti itu. Ya poinnya apa yang kita lakukan sekarang, kita mencoba untuk menjadi lebih baik dari yang dulu gitu loh. Bukan, tapi kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, enggak lah, orang gua tato aja masih ada bekasnya segala macam. Jadi tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, cuma kita mau pengen lebih baik dari yang dulu, yang udahlah gitu loh. Terus kalau misalnya ada yang mau ngingetin yang dulu kayak Taidun tadi, udahlah, kalau perlu gua nggak usah inget lagi yang dulu gitu loh. Buat gua istighfar aja gitu, ya. Kita ke depan aja karena
secara yang saya tahu gitu loh, maaf kalau salah, Islam itu melihat masa depan bukan masa lalu. Masa depan itu apa? Batu nisan. Jadi kita cuma kesana aja arahnya, karena ya kalau kata Ustadz Dery Sulaiman kan, di sini kita sementara, di sana selamanya. Ya kita kumpulin itu aja lah, amal dan amal, insya Allah. Kita juga nggak pernah tahu amalan mana yang diterima. Ya kayak gini, Edwin mencoba untuk lebih baik lagi. Edwin ini sampai malas kalau saya bawa mobil sama dia. Kenapa? Saya tegur mulu. Ya karena Win, kalau nguap tutup, kayak gitu ya kan, Win. Kalau minum jangan pakai tangan kiri, Win. Kalau minum duduk gitu. Nah ini kan teguran dari teman yang karena kepengen dia juga sama seperti yang saya lakukan gitu. Alhamdulillah Edwin sekarang sudah jauh lebih Pertama baik. saya apa sih, minumnya diatur, nguap ya, gitu. Pertama gitu saya, tapi ya akhirnya saya pikir ya kalau emang ini emang benar, kenapa nggak dijalankan? Akhirnya dari yang itu saya sampaikan ke anak saya, sampaikan ke teman yang lain. Ya alhamdulillah, saya rasa karena saling mengingatkan itu kita jadi tahu. Nah itulah gunanya sahabat, mengingatkan yang baik, bukan mengajak yang buruk. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.